Di video kali ini, gue akan share 5 aksesoris fotografi yang nggak boleh kamu beli murahan. It's me again, Glenn Prasetya, dan terima kasih sudah nonton YouTube channel Glenn Prasetya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke YouTube channel ini karena setiap minggunya akan ada video baru. Dan hari ini gue akan share aksesoris-aksesoris fotografi yang perlu kamu beli, tapi kamu nggak boleh beli yang harga murahnya. Jadi kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu makin kemari makin hebat. Semua brand bisa menciptakan versi murahnya dari brand yang lain. Terutama di fotografi, kita ngomongin mengenai teknologi, kita ngomongin mengenai gear atau peralatan atau equipment fotografi. Nah itu optionnya brandnya cukup banyak, cukup bervariasi. Ada 5 hal yang akan menunjang bisnis fotografi kita atau apa yang kita lakukan di fotografi. Dan 5 aksesoris yang bisa kamu beli ini, atau yang ini 5 aksesoris yang menurut saya wajib kalian miliki ya sebagai seorang fotografer, tapi gue suggest untuk nggak beli yang versi murahannya. Kenapa? Mari kita lihat. Yang pertama adalah kamera strap. Jadi kita tahu bahwa kamera strap ini sangat menunjang pada saat kita foto. Gue pribadi gue nggak confident kalau motret nggak ada kamera strapnya, karena gue sangat takut kalau kamera tuh gue pegang, gue lagi komunikasi sama model atau orang lain dan sebagainya, gue lengah dan kamera tuh jatuh atau gimana. Tapi kalau ada strap, if anything happens, it's hanging on my neck. Jadi akan terasa lebih safe. Nah, kamera strap ini juga tampil sangat beragam, sangat bervariasi, baik dari mereknya, baik dari style dan fungsinya sangat beragam. Ada yang dengan mudah bisa kita copot, ada yang memiliki durability kualitas bahan yang lebih bagus, variatif banget. Dan buat gue, pada saat kita memilih strap kamera, pastikan strap kamera ini cukup kuat, cukup aman, nggak gampang copot, dan bisa menopang kameramu. Kenapa? Karena strap ini akan menopang kamera yang harganya mungkin puluhan juta. Nggak cuma di-value-in dari berapa kamera yang kamu beli, tapi file yang ada di dalamnya. Itu adalah suatu karya atau kerja keras seseorang. Kerja keras kamu. Jangan sampai kamera strap ini ngasih bencana buat kamera kita. Amit-amit kalau itu terjadi, kita akan nggak cuma kehilangan gear atau equipment fotografinya ya yang rusak, tapi bisa juga kita kehilangan filenya atau mengalami kerusakan file. Nah kalau itu terjadi itu akan lebih parah. Sementara harga strap kamera nggak sampai gimana-gimana amat. Jadi pilihlah yang memang memiliki durability lebih baik atau lebih bagus. Biasanya itu akan memiliki harga juga lebih bagus. Otomatis ya, bahan durability itu akan mempengaruhi harga. Jadi ini adalah satu consideration kenapa kita harus memilih strap yang terbaik. Nah, saat ini di kamera gue menggunakan strap kamera yang dari bahan kulit. Kenapa? Karena gue suka, kalau kulit terlihat lebih stylish ya. Tapi another thing adalah kulit ini tuh safety-nya ada juga. Meskipun stylish, tapi dia safety karena kulitnya nggak mungkin putus, berbeda dengan kain atau material yang bukan kulit. Ini kulit asli, jadi nggak mungkin putus. Dan di belakangnya juga cukup nyaman karena ada area yang lebih tebal untuk leher kita. Dan ini adalah kolaborasi gue bersama Voyage, jadi Voyage for Glenn Prasetya. Jadi ini ada 3 warna, tapi anyhow gue bukan bermaksud jualan di sini. Kalian bisa gunakan strap apapun yang menurut kalian aman dan nyaman. Dan kalau buat gue, stylish juga bagian dari hal yang cukup penting dalam strap, karena gue mau kelihatan kece pakai kamera gue. Selanjutnya, aksesoris fotografi yang jangan beli yang murah-murah adalah tripod. Jadi tripod ini cukup penting karena ini akan nge-hold kamera kita pada saat kita motret. Gue cukup sering menggunakan tripod kalau gue motret komersil. Karena kita memotret frame yang sama berjam-jam dengan angle atau framing yang sama terus. Jadi gue suka meletakkan kamera gue di atas tripod. Perlu dipastikan bahwa tripod ini kokoh, tripod ini memiliki durability yang cukup baik. Jadi ini aman buat kamera kita. Balik lagi, kamera tadi harganya nggak murah, belum lagi hasil kerja di dalamnya. Jadi sangat penting untuk memiliki tripod yang cukup baik. Dan biasanya durability dan kualitas yang bagus tersebut disertain juga oleh harga yang juga lebih mahal gitu, karena memang tripod di luar sana pilihannya banyak banget. Salah satu suggestion dalam memilih tripod itu perkirakan beratnya, jangan pilih yang terlalu enteng cuman karena berpikir oh ini mudah buat gua bawa kemana-mana. Anyhow kalau gua bawa traveling pun gua suka membawa yang
Kalau gue perlu tripod nih ya, gue mau yang kokoh karena gue takut kamera gue jatuh di lokasi, itu juga serem. Jadi memang penting banget untuk memiliki tripod yang cukup kokoh, dan bahkan mungkin ada juga yang brand-brand tertentu yang beratnya nggak terlalu berat tapi dia masih kokoh juga. Jadi kalian bisa pertimbangkan durability tersebut. Jadi jangan beli yang versi murah karena berpikir bahwa oh ini nggak penting tripod, nggak lebih penting dari kamera gue, tapi dia yang akan menyelamatkan kamera lu anyway. Nah, untuk tripod sendiri saat ini gue menggunakan Manfrotto. Jadi ini salah satu merek yang gue sangat comfort ya. Gue punya ini, gue beli ini sejak tahun 2010 mungkin, bahkan gue udah nggak ingat, ini cukup lama dan sampai sekarang kondisinya masih baik-baik saja. Nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa, everything looks fine, looks good. Nggak terlalu enteng sih, cukup berat, tapi bisa saya bawa kemana-mana juga masih. Nggak yang sampai berat gimana, panjangnya juga gimana-gimana amat, tapi ini cukup kokoh dan cukup aman untuk kita gunakan pada saat bekerja. Nah, another thing yang harus kita pertimbangkan, aksesoris fotografi yang jangan dibeli dengan harga murah adalah batteries. Jadi baterai dari kamera kita. Pada saat kita budgeting beli kamera, kalian harus pertimbangkan untuk beli baterai juga. Karena nggak bisa nih kita kerja cuma pakai satu baterai, apalagi kalau memang kita harus full non-stop kerja fotografi dengan durasi yang cukup panjang. Penting untuk punya backup batteries, untuk punya backup baterai kamera untuk bisa kita bawa dan kita gunakan pada saat kita butuhkan. Nah, baterai pun punya merek yang berbeda-beda. Jadi dari kamera yang kamu punya itu ada merek lain yang ngeluarin baterai yang bisa kita gunakan untuk kamera kita. Memang bisa digunakan, dan kita pun di kantor gue pun sempat beli baterai tersebut. Tapi kenyataannya baterai yang harganya lebih murah tersebut durability-nya berbeda dengan baterai asli yang gue beli dari brandnya. Setelah suatu waktu tertentu dibandingkan dengan baterai yang aslinya, dia akan lebih cepat menggembung. Pada saat menggembung dia akan lebih susah dikeluar masukin dan baterai lebih cepat habis pada akhirnya. Awal-awalnya sama aja pada saat dipakai, tapi setelah jangka waktu tertentu, nah itu baru teruji. Durability dan harga itu memang beda. Jadi sejak dari saat itu kita berpikir untuk jangan investasi baterai yang harga murah, karena anyhow pada saat kita kerja kita membutuhkan baterai ini secara tiba-tiba. Jadi kita perlu backup batteries yang cukup terpercaya untuk bisa kita gunakan, dan why not untuk investing dengan harga lebih tapi kita bisa gunakan lebih panjang daripada kamu beli harga murah tapi dalam beberapa bulan aja udah rusak dan kamu harus beli lagi. Sama aja kan sebenarnya. Seperti kasus tripod gue juga, gue pakai dengan jangka waktu yang cukup lama, udah hampir 10 tahun gue pakai, bayangkan. Jadi pada saat itu it's a good investment buat saya. Investasi lain untuk aksesoris fotografi yang penting untuk kamu perhatikan selanjutnya adalah memory card. Jadi memory card ini akan menyimpan data dari kerjaan yang kita lakukan. Pada saat kita mau motret, susah-susah, berkeringat, dari pagi sampai sore mungkin, atau bahkan kalau wedding dari subuh sampai malam. Jangan sampai file kamu hilang, amit-amit kalau itu terjadi, atau file rusak, cuma dikarenakan memory card yang rusak misalnya. Kita pernah sempat dulu mengalami itu, dan jangan sampai itu terjadi lagi karena itu akan bikin kita repot sendiri. Jadi pastikan kalian membeli memory card atau SD card or anything yang memang cukup terpercaya, yang brandnya bisa kita andalkan, yang memang udah terbukti bahwa dia mampu menyimpan data dengan aman. Ada banyak juga macamnya dan gue nggak bisa bilang karena I'm not doing any review today anyway. Cuman gue share dikit aja. Selama ini tuh kita pakai merek SanDisk, merek Sony. Okay, this is SanDisk. Okay, inside my camera. Kemudian ada lagi yang ini, Sony TAF. Ini cukup bagus. Gue pernah review ini sebelumnya dan ini memang kena air pun nggak apa-apa, kita pernah cemplungin di dalam air dan nggak apa-apa, hasilnya kualitas data di dalamnya masih baik-baik aja. Juga dilindas mobil pun juga nggak apa-apa. Jadi memang ini memiliki durability yang cukup oke, bisa jadi pertimbangan kalian. Aksesoris fotografi terakhir yang ingin gue share ke kalian, di mana kalian jangan beli versi murah-murahannya, adalah hard disk. Hard disk adalah salah satu sarana penyimpanan data kita. Jadi setelah kita motret, kita selalu backup hasil karya kita ke dalam hard disk. Karena suatu hari bisa aja file itu diperlukan lagi, dan kalau in my commercial case, kadang beberapa klien bisa beli file yang lain, jadi gue harus buka lagi dan it makes money anyway. Jadi penting banget untuk punya backup karena ini akan selalu dibutuhkan. Dan penting banget untuk teman-teman bisa menyimpan di hard disk yang bagus, yang memiliki durability juga. Nah, pilihan hard disk juga sangat bervariasi, merek dan brandnya bervariasi, functionnya pun juga bervariasi.
Kalau external hard disk tuh ada yang shockproof, ada yang waterproof. Tergantung kalian bekerja di area yang seperti apa, resikonya seperti apa. Pertimbangkanlah hal tersebut. Kalau memang itu perlu, why not? Kalau nggak perlu ya nggak usah sampai waterproof atau shockproof gitu. Tapi kalau memang kalian memerlukan tersebut, pekerjaan kalian memiliki resiko tersebut untuk penyimpanannya ya why not gitu kan. Nah saat ini gue memiliki namanya MyBook, kita selalu beli yang merek ini. Saat ini so far kita selalu baik-baik aja dengan menggunakan ini. Dia memiliki external power sendiri, jadi desainnya juga cukup oke. Jadi kalau kita simpen juga nggak jelek di kantor kita. Tapi yang paling penting adalah pikirkanlah untuk berinvestasi hard disk yang cukup bagus. Yang kalian bisa lihat reviewnya lah, dari harga, dari durability dan sebagainya. There are many brands out there, tapi kita pernah kehilangan file di hard disk kita, dan untuk nge-backupinnya aja pada saat itu 1 tera aja udah 1,5 juta. Sementara kita beli satu begini harganya 2 juta. Jadi udah nggak make sense lagi gitu loh. Maksud gue resikonya itu nanti bisa lebih besar dibandingkan investasinya. Jadi kita nggak apa-apa investasi lebih kalau kita bisa menekan resiko. Jadi penting banget untuk teman-teman melakukan review sebelum membeli hard disk. Carilah yang memang terpercaya dan bisa menyimpan. Apalagi kalau ada orang lain yang pernah pakai dan direkomend bagus, ya why not gitu. Orang-orang tersebut terpercaya buat kalian, why not? Jadi penting banget buat teman-teman untuk memperhatikan salah satunya adalah hard disk. Well, that's all from me. What do you think guys? Menurut kalian 5 hal yang gue share tadi, aksesoris fotografi tadi, penting nggak buat kalian? Nah, ini semua gue balikin ke kalian karena setiap orang akan memiliki preferensinya masing-masing, resiko pekerjaannya juga beda-beda, tapi ini based on my observation, based on my experience di industri profesional fotografi, ada 5 hal yang memang menurut gue penting untuk kalian invest dengan harga yang cukup oke. Karena ini akan ngaruh ke resiko kita pada saat bekerja nantinya. Kita nggak mau, kita kesusahan nantinya. Oke, semoga video ini menginspirasi kalian, berguna buat kalian. Thank you for watching. Stay safe wherever you are. Bye.